Ya, terima kasih untuk ibu-ibu ALF atau pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, tema yang akan kita renungkan adalah merawat jiwa di tengah perubahan. Itulah yang diberikan kepada saya. Dan kita akan melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian, Kejadian pasal yang ke-50. Kita hanya membaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan ayat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara memperhatikan, dengarkan di dalam pembacaan firman Tuhan pada Kejadian 50 ayat 19, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, memelihara, menjaga, melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merawat jiwa di tengah perubahan. Kita percaya bahwa yang namanya perubahan itu pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Siapapun dia, pasti mengalami yang namanya perubahan. Baik perubahan usia, perubahan di dalam uh, keluarga, perubahan dalam keluarga dalam pengertian bahwa tidak selamanya juga kita bersama dengan anak-anak kita. Tidak selamanya juga kita bersama dengan suami atau istri. Tidak selamanya juga kita bersama dengan orang tua kita. Perubahan juga bisa dialami oleh manusia dalam hal pekerjaan. Misalnya tahun lalu pekerjaannya apa, tahun ini atau tahun depan punya pekerjaan apa atau rencana apa. Pekerjaan juga selain itu bahwa manusia juga bisa mengalami yang namanya perubahan di dalam eh, pekerjaan, bisnis, usaha, dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dilakukan, yang dialami oleh manusia berkaitan dengan yang namanya perubahan. Oleh sebab itu, maka perubahan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Maka mau tidak mau, manusia harus siap menghadapi perubahan, harus selalu waspada dan bahkan mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi tentu saja akan mempengaruhi jiwa seseorang di dalam kehidupannya. Ketika keluarga masih utuh, suami istri masih ada, pasti jiwanya akan berbeda dengan ketika salah satu dari antara pasangan itu tidak ada misalnya. Sehingga perubahan jiwa itu pasti akan dialami oleh manusia. Atau manusia akan mengalami suatu kondisi jiwa yang berubah juga ketika misalnya dalam hal finansial manusia bisa berubah. Yang mungkin sebelumnya dia adalah orang yang sangat hebat, yang sangat kaya, tiba-tiba misalnya oleh karena satu dan dua hal lalu mulai menurun, maka itu bisa mempengaruhi satu jiwa seseorang. Ya, banyak orang terpukul jiwanya karena misalnya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Ada orang yang memang merasa terpukul jiwanya karena ya situasi ekonomi yang mereka alami mengalami perubahan. Orang bisa mengalami satu perubahan, tekanan, bahkan himpitan jiwa yang begitu berat ketika mereka mengalami misalnya putus
pekerjaan atau PHK dan seterusnya. Dengan kata lain bahwa kondisi jiwa manusia mengalami satu perubahan, mengalami satu dinamika yang tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh sebab itu, maka di dalam bagian ini ketika kita memiliki satu atau diperhadapkan dengan satu perubahan, maka seperti apa kita harus merawat jiwa kita? Pentingkah kita merawat jiwa kita di tengah-tengah perubahan? Tentu saja sangat penting. Ya, tidak sedikit orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun mengalami bagaimana goncangan jiwa mereka. Ya, sebut saja misalnya orang-orang yang takut akan Allah di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, bahkan ya ketika Kristus sendiri menghadapi suatu kematian yang harus dia tanggung, dia pun tentu saja mengalami satu goncangan hati yang begitu luar biasa ketika dia bergumul di Taman Getsemani. Nah, di dalam teks yang kita baca pada siang hari ini, maka kita disajikan dengan satu kisah yang sangat menarik dari satu keluarga, kisah dari saudara bersaudara. Ketika Yusuf, ya tentu kita mengetahui bagaimana kisah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, lalu bagaimana dia menjalani seluruh kehidupannya di tanah Mesir tanpa ayah, tanpa orang tua, tanpa sama saudara, menjalani kehidupan seorang diri di tempat yang terasing. Tetapi bagaimana dengan jiwa Yusuf? Ya. Sebaliknya, bagaimana dengan jiwa saudara-saudara Yusuf ketika mereka yang sebelumnya menjual Yusuf dan pada akhirnya mereka berjumpa dengan Yusuf? Maka jiwa yang dirawat di tengah-tengah satu perubahan akan mendatangkan satu jiwa yang menguatkan orang lain dengan kata-kata yang memberi ketenangan. Jiwa yang terawat, jiwa yang terpelihara, jiwa yang diperhatikan dengan sedemikian rupa, dan jiwa yang dimiliki oleh seorang Yusuf ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya yang sedang mengalami suatu ketakutan, yang sedang mengalami suatu kebimbangan, mereka berpikir bahwa Yusuf akan membalas dendam terhadap mereka. Yusuf akan marah terhadap mereka. Yusuf akan berbuat jahat terhadap mereka. Tetapi jiwa Yusuf tidak seperti jiwa yang mereka bayangkan. Tidak seperti jiwa yang dibayangkan oleh saudara-saudaranya. Yusuf justru memiliki jiwa yang sehat, yang terpelihara dengan baik, sekalipun dia mengalami berbagai dinamika, perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan-perubahan itu ya perubahan yang sangat ekstrim, bukan perubahan-perubahan yang biasa, tapi perubahan-perubahan yang sangat radikal. Ya, bagaimana tidak? Orang yang dekat, orang yang dianggap menyayangi, mencintai, orang yang dianggap bisa kemudian menjadi tempat perteduhan bagi Yusuf pada zaman itu justru menjual dia, membuang dia. Tidak heran kalau kemudian mereka berkata atau berpikir bahwa Yusuf akan melakukan hal yang jahat terhadap mereka. Ya. Tetapi apa? Yang dikatakan oleh Alkitab yang kita baca tadi, bahwa Yusuf justru menguatkan mereka dengan kata-kata yang memberikan ketenangan. Jangan takut, janganlah takut. Itulah yang disampaikan oleh seorang bernama Yusuf. Maka dalam bagian ini kita boleh melihat satu kebenaran Allah yang ada di dalam diri seorang Yusuf, memiliki jiwa yang begitu luar biasa. Ya. Jiwanya sangat mulia sekali. Dia menguatkan, meneguhkan, menyejukkan, menghibur. Ya. Nah, ini tentu saja sangat kontras dengan jiwa sebagian manusia, sebagian orang atau kebanyakan manusia. Ya, siapa yang menyangka bahwa jiwa Yusuf seperti begini? Saudara-saudaranya juga tidak pernah berpikir demikian. Nah, tentu saja, kenapa saudara-saudaranya takut? Selain memang bahwa Yusuf pernah mereka jual, Yusuf orang yang hebat dan berkuasa, tetapi juga di sisi lain ayah mereka, Yakub yang sebagai orang tua mereka menjadi jembatan yang menghubungkan atau menjadi pengkomunikasi yang baik antara
Yusuf dengan saudara-saudaranya sudah tidak ada. Konteks ini di mana Yakub telah meninggal, Yakub telah mati. Oleh sebab itu maka sangat sangat manusiawi sekali kalau saudara-saudaranya mengalami rasa ketakutan yang besar. Tetapi ketakutan yang mereka alami justru dikuatkan, dihiburkan, dan juga diteguhkan oleh seorang bernama Yusuf yang memiliki jiwa yang begitu luar biasa. Jiwa yang dirawat dengan baik, jiwa yang dipelihara dengan baik di tengah-tengah perubahan. Pada akhirnya selain dia menghibur, menguatkan, jiwa yang dirawat itu adalah jiwa yang mampu melihat masalah yang dialami dari perspektif Allah. Saudara-saudara Yakub, ya, saudara-saudara Yusuf, anak-anak dari Yakub ini melihat bahwa ini suatu masalah yang begitu luar biasa yang telah mereka lakukan. Mereka melihat bahwa masalah ini tidak akan mungkin, tidak bisa atau tidak mungkin tidak akan dibalas, tidak mungkin tidak akan ada konsekuensinya. Mereka melihat bahwa masalah ini dari perspektif manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf sebagai seseorang yang memiliki jiwa yang baik, jiwa yang kuat, yang tangguh, yang terus dipelihara dan dirawat, sekalipun mengalami berbagai kesulitan, tempaan yang begitu luar biasa, tapi dia melihat bahwa masalah-masalah yang pernah terjadi, masalah-masalah yang pernah dialami oleh Yusuf, yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu, Yusuf melihat bahwa masalah itu tidak lain dan tidak bukan. Bahwa bagaimana Allah turut bekerja di sana. Allah campur tangan di sana. Karena itu dia mengatakan bahwa akukah pengganti Allah. Memang kau mereka-rekakan sesuatu yang jahat, tetapi Allah telah melakukan atau merekakan sesuatu yang baik. Maka apa yang membuat jiwa manusia mengalami kesulitan kadang ketika masalah yang begitu besar, masalah-masalah yang begitu berat. Dan kita melihat masalah yang kita alami lebih besar dari masalah atau dari Allah yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Yusuf melihat bahwa ya masalah yang terjadi antara dirinya atau dengan saudara yang mereka lakukan adalah sesuatu yang kemudian Allah ada di sana dan Allah punya rencana yang besar. Allah punya rencana yang begitu luar biasa. Tetapi untuk memahami ini kan tidak mudah. Apa kita berkata bahwa Yusuf tidak akan menjerit pada waktu dijual? Apakah Yusuf tidak akan merasakan satu kesakitan hatinya? Apakah Yusuf tidak akan berteriak dan tidak akan menangis? Ya, sebagai manusia yang punya perasaan, yang punya hati, yang normal, tentu saja pasti Yusuf merasakan hal yang begitu sedih, bukan? Kok tega saudara-saudara saya menjual saya? Kok tega saudara-saudara saya ya, membuang saya? Tapi Yusuf melihat ketika saudara-saudaranya berusaha untuk mengingatkan masa lalu yang begitu berat, Yusuf katakan, lupakan itu. Ya. Maka masalah yang ada di dalam kehidupan kita seharusnya bagi jiwa yang kuat, yang tangguh, itu tidak membuat jiwa kita menjadi rapuh. Tidak membuat jiwa kita menjadi lemah. Dengan kata lain, bahwa orang yang memiliki jiwa yang terpelihara, terawat dengan baik, dia mampu berdamai dengan masalah-masalah yang dialami. Jangan sebaliknya, masalah justru membuat kita semakin terpuruk dan tidak berdaya. Pada akhirnya, menyerah dengan situasi, kondisi keadaan yang dialami. Tetapi kita kembali melihat bahwa dari pelajaran yang kita dapatkan dari apa yang kita baca, Yusuf memiliki jiwa yang begitu luar biasa dirawat sehingga mampu melihat masalah yang dialaminya sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan terjadi dan untuk satu tujuan yang besar, tujuan yang mulia, ya, memelihara kehidupan.
Jiwa yang dipelihara dengan baik, jiwa yang dipelihara dengan benar, jiwa yang dirawat di tengah-tengah satu perubahan, maka jiwa tersebut adalah jiwa yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi apa? Tetapi dia memberikan suatu pengampunan, memberikan satu cinta kasih, memberikan satu pengayoman yang begitu luar biasa di dalam kehidupan uh, Yusuf dan juga terhadap uh, saudara-saudara Yusuf. Di dalam teks yang kita baca tadi, maka ketika saudara-saudaranya berpikir Yusuf melakukan hal yang sangat kejam, hal yang sangat menakutkan, maka Yusuf justru di sana memberikan jiwa yang mengampuni, jiwa yang mencintai. Hal itu terlihat dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan manusia pada umumnya? Manusia menginginkan kejahatan dibalas dengan kejahatan, caci maki dibalas dengan caci maki, pukulan dibalas dengan pukulan, hukuman dibalas dengan hukuman. Itulah yang diinginkan oleh manusia. Karena itu tidak heran kenapa kejahatan di dalam dunia tidak akan pernah berakhir. Karena manusia cenderung, kamu memperlakukan saya seperti begini, saya akan perlakukan kamu seperti begini. Istri melakukan suami seperti begini, suami akan kemudian memperlakukan istri seperti begini. Orang tua memperlakukan anak begini, kemudian anak memperlakukan orang tua seperti begitu. Kecenderungan untuk balas dendam, balas kejahatan, sangat mungkin dilakukan oleh manusia dan bahkan itu seringkali kita saksikan bukan di dalam media, media sosial, televisi, berita-berita yang kita tonton. Kenapa kamu membunuh dia? Oh, karena saya sakit hati. Dia menghina saya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Oh, karena saya sakit hati. Dia menolak cinta saya misalnya. Dan seterusnya. Betapa manusia menginginkan kejahatan itu dan kejahatan itu tidak akan pernah berakhir. Jahat dibalas dengan kejahatan. Berbeda dengan orang yang memiliki jiwa yang mulia, jiwa yang dirawat dengan baik, jiwa yang dipelihara, maka dia mampu memberikan satu cinta kasih yang besar, pengampunan yang besar yang dimiliki. Di dalam Injil, Yesus juga mengajarkan bukan? Kalau orang tampar pipinya, kasih juga pipi kamu. Orang melakukan kejahatan, jangan lakukan kejahatan. Lakukan baik. Baik saja belum tentu direspon dengan baik kan. Orang melakukan kebaikan saja sangat banyak dibalas dengan yang namanya kejahatan. Apalagi ketika bicara melakukan kejahatan. Ini bukan orang lain. Saudara sendiri, abang sendiri, koko sendiri. Waduh. Maka mereka punya perasaan, mereka punya pikiran, mereka punya jiwa. Wah, Yusuf akan membalas segala perbuatan jahat yang kita lakukan. Tapi Yusuf tidak. Dia justru menyajikan satu jiwa yang luar biasa. Ya. Jiwa Yusuf. Saya pikir bahwa ini menjadi satu gambaran yang kemudian bagaimana Kristus memiliki jiwa yang demikian. Mengampuni, mengasihi. Andai umpama setiap orang memiliki jiwa seperti Yusuf ini. Waktu indah sekali dalam kehidupannya. Dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan sebagainya. Apakah dengan demikian Yusuf kompromi dengan satu kejahatan? Tidak. Yusuf tentu tidak menyetujui yang namanya kejahatan. Tetapi mereka, Yusuf menyadari bahwa bagaimana cara Allah yang begitu indah yang tidak pernah dipahami oleh manusia. Oleh sebab itu maka di dalam bagian ini kita mendapatkan gambaran tentang jiwa yang sehat, yang kuat, yang terpelihara di dalam diri seorang Yusuf. Ya. Banyak cara kemudian orang mau pelihara jiwa seperti apa supaya tetap sehat. Oh, jaga supaya makanannya tentu tidak ada yang salah. Oh, jaga supaya jiwa sehat, tetap jaga pikiran, jaga uh,
kesehatan atau jaga ketenangan atau jaga ya, fisik dan sebagainya, berolahraga terus dan seterusnya banyak sekali. Tapi kemudian bagaimana jiwa yang sehat, jiwa yang terpelihara yang disajikan oleh Alkitab kepada kita di dalam teks yang kita baca. Jiwa yang sehat, jiwa yang dirawat, dipelihara di dalam satu perubahan, perubahan yang radikal, perubahan yang keras yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf dan sekaligus mengajar kita juga bahwa jiwa yang rela berkorban, bersedia memelihara, menopang orang-orang yang lemah. Itulah jiwa orang beriman. Jiwa orang beriman tidak mengorbankan orang, tapi jiwa orang beriman mengorbankan diri bagi orang lain. Mengorbankan diri demi memelihara orang lain. Mengorbankan diri demi menopang orang lain. Beda dengan kehidupan manusia. Kita mau berkorban kalau kita mau dapat sesuatu. Kita mau memelihara, bersedia memelihara kalau kita mendapat kompensasinya apa. Ya. Kita misalnya mau menopang orang lain kalau orang lain juga bisa menopang kita. Inilah jiwa yang dipelihara, jiwa yang percaya, dia mesti memiliki jiwa yang melayani sendiri. Ya. Itu yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya di dalam ayat yang ke 21 misalnya. Ya. 21. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu. Aku akan memberi makan mereka dan juga termasuk memberi makan kepada anak-anakmu. Jadi bagaimana kemudian di sini kita mendapatkan jiwa yang begitu luar biasa mulia. Sekarang tidak mudah untuk memiliki jiwa-jiwa yang demikian. Ya. Apalagi kemudian kalau sudah dikhianati, dijual, wah, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Seringkali kemudian orang merasa, wah udah kita pisah saja, kita putus saja, atau kita tidak lagi menganggap dia sebagai keluarga dan seterusnya. Tapi tidak. Yusuf justru menyajikan sesuatu yang sangat menarik di dalam jiwanya. Dia tidak mengorbankan saudara-saudaranya, sekalipun secara kemampuan, secara potensi, secara kesempatan dia bisa melakukan tidak. Ya. Dia justru mengorbankan dirinya, rela berkorban, bersedia memelihara bukan hanya satu dua orang, tetapi juga banyak orang yang dipelihara. Ya, yaitu memelihara hidup orang banyak. Itulah yang disampaikan oleh Yusuf di dalam bagian ini. Menopang kehidupan satu bangsa. Walaupun kita memahami ini bahwa wah ini Yusuf kan dipakai oleh Allah untuk menopang, memelihara kehidupan umat Allah, kehidupan keturunan Israel. Tetapi bagaimana dengan kita? Dengan keluarga itu sendiri seperti apa? Dengan orang terdekat kita sendiri seperti apa? Dengan saudara-saudara kita seiman, sepersekutuan seperti apa? Oleh sebab itu maka di dalam bagian ini, orang yang memelihara jiwanya di tengah-tengah perubahan sehingga memiliki jiwa yang baik, jiwa yang mulia. Maka jiwa yang demikian adalah jiwa yang senantiasa berpaut pada Allah. Bukan berpaut pada masalah, bukan berpaut pada sesama, tapi berpaut pada Allah. Yusuf memiliki jiwa yang terus berpaut kepada Tuhan. Bukan berpaut kepada apa yang dia miliki, jabatannya, posisinya sebagai orang hebat di Mesir, di kerajaan Firaun, bukan berpaut kepada banyaknya ya makanan yang dipersiapkan, bukan berpaut kepada orang-orang terdekat dengan dia, bukan. Tapi jiwa Yusuf justru sangat berpaut pada Tuhan. Hal itu terlihat nanti dari bagaimana kita mendalami, memahami, bagaimana merawat jiwa di tengah perubahan itu.
Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini kembali bahwa kita diingatkan oleh Tuhan. Kita kepingin bukan merawat jiwa kita ketika kita mengalami suatu perubahan hidup sehingga kita tidak menjadi terpuruk. Kita kepengen merawat jiwa kita tetap memiliki jiwa yang baik, jiwa yang sehat sekalipun fisik kita semakin hari semakin bulan semakin tahun mulai semakin menurun. Kita mau bukan merawat jiwa kita agar tetap sehat, kuat, tangguh, berpaut pada Tuhan sekalipun berbagai kesulitan mungkin datang silih berganti dalam kehidupan kita. Belum selesai masalah ini, datang masalah ini. Belum selesai masalah ini, datang lagi masalah sana dan seterusnya. Sehingga tidak heran kemudian bagaimana orang menjadi lemah, mulai menurun, bahkan persekutuan pun kadang udah malas, datang kepada Tuhan malas, berdoa malas karena tidak mampu lagi dengan satu jiwa yang berat. Oleh sebab itu bagaimana kita merawat jiwa kita agar jiwa kita tetap jiwa yang kuat, yang sehat di tengah-tengah perubahan situasi, kondisi apapun yang terjadi, yang dialami kita pertama. Maka itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Cara kita merawat jiwa di tengah perubahan yang besar. Pertama, tetap menjaga kemurnian hidup, menjaga kesucian hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kalau kita hanya menjaga kesucian hati, kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan, ya, tidak mungkin kemudian lalu kita di hadapan sesama kita nggak bisa menjaga. Bisa. Atau sebaliknya, kalau kita menjaga kemurnian, kesucian, ketulusan hati jiwa kita di hadapan sesama, tapi tidak di hadapan Tuhan misalnya saja. Nanti kita menjadi orang yang munafik. Ya. Yusuf ketika dia digoda dengan begitu luar biasa, godaan yang datang kepadanya, kalau membaca pasal 39 ayat 8 dan 9, waktu nyonyanya menggoda dia, dan tanpa ada seorang pun yang melihat, tidak ada CCTV yang bisa mengamati, yang bisa menjadi satu barang bukti untuk kesalahan Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dengan bantuan Tuanku, aku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku bahkan di rumah ini. Tidak ada, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ayat bagian terakhir. Sebab engkau istrinya, maka Yusuf katakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Untuk bisa mampu menjaga situasi, kondisi jiwa kita di tengah-tengah berbagai pergumulan dan bahkan kesulitan hidup, beban yang berat, masalah yang besar. Jiwa kita mau tetap sehat, tetap kuat, yaitu dengan cara apa? Jaga kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Jaga kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Jaga ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak mudah, tidak mudah bergumul, berjuang tentunya. Ya. Karena jiwa manusia siapa yang tahu? Sesama tidak akan mungkin bisa melihat sepenuhnya kecuali dirinya sendiri dengan Allah yang tahu bagaimana kedalaman jiwa kita. Ya. Yusuf sangat menjaga, memelihara jiwanya, murnian hatinya, bukan saja di hadapan Tuhan dia tidak mau melakukan dosa, tapi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun dia tidak mau melakukan kejahatan itu. Ya. Oleh sebab itu maka ini menjadi satu perenungan yang sangat penting dan mendalam bagi kita. Di tengah-tengah situasi tidak ada orang, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memperhatikan bagaimana dengan hidup kita, keberimanan kita. Itu mempengaruhi jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Dan untuk memelihara jiwa agar jiwa kita tetap memiliki jiwa yang kuat, yang sehat di tengah-tengah perubahan, perubahan hidup yang dialami.
Maka selain kita menjaga hati, menjaga kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan, ya, curahkanlah apa yang dialami oleh jiwa kita kepada Allah. Datang pada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, lebih baik engkau menangis di hadapan Allah. Mencurahkan segala isi hatimu pada Tuhan. Kalau kita membaca kisah Hana di dalam 1 Samuel, bagaimana ketika Penina yang terus melakukan kejahatan membuat hati Hana menjadi gusar, bahkan sampai berdoa pun Hana barangkali tidak mampu, sehingga dia datang dan bergumul di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan bahwa bagaimana dia seorang perempuan yang sangat bersusah hatinya, betapa hancurnya jiwanya, betapa pahitnya hidup yang dialaminya. Tetapi apa yang dia lakukan? Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Kalau kesesama nanti menjadi gosip yang sangat kemudian bisa dikonsumsi oleh manusia kemana. Lebih baik curahkan isi hatimu. Tuhan datang pada Tuhan. Karena itu di dalam Injil Matius juga. Bagaimana Yesus Sang Juru Selamat memanggil jiwa yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepadaku. Pikulku yang kupasang. Belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan di sana. Mau memelihara jiwa agar hidup kita, jiwa kita tetap tegar. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang sukar. Lihat, belajarlah pada Kristus. Datanglah pada Dia. Dia terbuka. Dia mengundang kita. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya. Belajar padaku. Mari, datanglah kepadaku. Belajarlah padaku. Aku ini lemah lembut. Aku rendah hati. Ketika engkau belajar padaku, maka jiwamu tenang. Ada ketenangan jiwa. Kalau orang tidak mampu merawat jiwanya di tengah-tengah perubahan, maka bukan ketenangan yang terjadi. Yang ada kegusaran, yang ada kegaduhan, dan seterusnya. Tapi ketika kita mampu menjaga jiwa kita di hadapan Allah, di tengah situasi kondisi bagaimanapun, maka ketenangan itu terjadi. Menjaga jiwa kita, agar tetap menjadi jiwa yang tenang. Jiwa yang kuat di tengah-tengah perubahan. Teruslah bangun keintiman dengan Tuhan. Melalui doa, firman, persekutuan. Karena itu Mazmur Daud berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, Taurat Tuhan menyegarkan jiwa. Apa yang bisa menyegarkan jiwa kita? Sehingga tetap terawat, terpelihara. Firman Allah, doa, persekutuan. Sebagai asupan yang baik bagi jiwa kita. Kalau tanaman memerlukan matahari, tanaman memerlukan sinar, tanaman memerlukan air untuk pertumbuhannya, tanaman memerlukan unsur hara, memerlukan pupuk untuk pertumbuhan yang baik. Jiwa pun memerlukan nutrisi yang baik. Jiwa pun memerlukan asupan yang baik. Asupan itu, nutrisi itu adalah firman Allah yang menyegarkan jiwa kita. Karena itu memiliki hubungan intim yang terus-menerus dibangun dengan Tuhan. Itu juga yang digambarkan Kristus, dicontohkan oleh Kristus ketika ia membawa Petrus dan saudaranya. Ya, Petrus datang bersama dengan Kristus. Kristus mengatakan, hatiku sangat sedih. Hatiku gentar. Hatiku sangat sedih. Gentar. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Berjaga-jagalah dengan aku. Libatkan
persekutuan seorang dengan yang lain, support dari orang-orang di sekitar kita. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadamu. Tapi janganlah kehendakku, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini terus membangun keintiman dengan menerima, menyerahkan seluruh keberadaan jiwa kita kepada Allah. Di dalam penaklukan diri Kristus, di dalam inkarnasi Kristus yang merendahkan diri, menjadi manusia, bergumul sama seperti saya dan saudara manusia bergumul. Apa yang dilakukan di tengah-tengah jiwa yang mengalami satu kondisi yang seharusnya hal itu tidak terjadi karena dia tidak mungkin terpisah dari Bapa, tapi harus dilalui demi keselamatan manusia yang percaya kepada Dia. Dia bergumul berdoa, datang pada Bapa, dengarkan apa yang menjadi kehendak Bapa, ikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh sebab itu maka ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali bahwa perubahan tidak akan mungkin bisa kita hindarkan, pasti terjadi. Ada kesedihan, ada kesenangan. Ada situasi di mana kita mengalami situasi yang baik, baik dalam hal finansial. Ada situasi yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di mana kita mengalami kekurangan, keterbatasan. Ingat, di dalam situasi perubahan apapun, peliharalah jiwa kita. Agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, melayani mereka demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Teruslah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kita. Sumber kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang saat ini kita alami, kita rasakan. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Ya, setiap kita kiranya diberikan oleh Tuhan jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, dan tetap setia kepada Tuhan.